Korban meninggal dunia akibat bencana banjir di Sumatera mencapai lebih dari 700 jiwa. Suara warga yang membutuhkan bantuan pun masih terdengar hingga kini. Warga yang hilang dilaporkan sebanyak lebih dari 600 orang. Lalu bagaimana sulitnya akses menuju daerah yang terisolir? Berikut liputannya. Dan untuk air minum, kami ambil air dari banjir, kami masak. Kami bertahan hidup, sampai sekarang kami belum mendapat bantuan apapun. Kebingungan bercampur kesedihan dirasakan sejumlah warga di Aceh Tamiang. Selama 1 pekan, warga harus tinggal di tenda-tenda pinggir jalan. Beberapa korban banjir bahkan bertahan hidup dari apa saja yang bisa dimakan dan meminum air parit. Hal itu dilakukan karena hingga saat ini mereka belum mendapatkan bantuan. Apa yang bisa kami makan, entah kelapa muda lah kami. Entah ada pisang mentah lah kami makan, Mbak. Untuk air kami sangat butuh, sampai air parit. Banjir inilah yang kami minum. Isak tangis pecah saat warga pedalaman di Kabupaten Aceh Barat ini bercerita kepada Tarmizi, Bupati Aceh Barat. Bagaimana tidak, desa Sikundo terisolasi selama 5 hari karena akses jalan dan jembatan di daerah itu terputus sehingga penyaluran bantuan terganggu. Cerita yang sama terjadi di desa Batu Nagodang Siatas, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Warga mendirikan posko pengungsian swadaya dengan logistik yang terbatas. Tak hanya itu, mereka juga harus menempuh perjalanan yang membahayakan nyawa hanya untuk mendapat bantuan pangan. Mana Ibu? Mau ke tempat evakuasi, Pak. Beginilah. Sudah sekian lama dipertahankan. Warga harus berjalan di medan seperti ini demi mengambil bantuan pangan seperti beras, mie instan, dan ikan asin. Inilah sajian yang mereka makan 3 kali sehari. Nggak takut Mama, tadi kan saya mengalami gitu ya, lewat tebing, kemudian lewat sungai yang arusnya cukup deras seperti itu. Takutlah, tapi bagaimana kalau takut kan makanan kami nggak ada. Tapi berdoa kami sama Tuhan supaya kami dilindungi di dalam air itu, supaya kami bisa lewat mengambil air itu, apa itu sembako itu, supaya kami makan semua di atas Batu Nagodang ini. Harapan kami supaya kami dibantu pemerintah. Sementara sejumlah daerah di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat masih terisolasi akibat banjir dan longsor. Untuk mencapai daerah itu hanya bisa dilakukan melalui jalur udara dan laut. Ini situasi di Kampung Au, di Kilang, Kabupaten Pasaman Barat, di mana di sini masih ketinggian air masih bertahan antara 1,5 meter sampai 1 meter. Masyarakat sekarang membutuhkan distribusi bantuan yang hanya bisa dilakukan melalui jalur udara. Distribusi bantuan masih menjadi kendala dalam penanggulangan bencana di Sumatera yang telah memakan korban jiwa hingga 753 orang hingga Rabu pagi. Menurut BNPB, sebanyak 650 jiwa masih hilang. Tim Liputan CNN Indonesia.